Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my smart students, welcome in my English class with me, Mrs. Indar Susanti. In this section, we will discuss Q&A about cause and effect. Number 1. This is a conversation between X and Y. Why did you come to school yesterday? Kata yesterday itu adalah kemarin. Mengapa Anda tidak datang kemarin? Ini menunjukkan ada kata did, bahwa kalimat ini adalah dalam bentuk lampau. Sehingga kita akan menggunakan pola bentuk lampau untuk respon bagian Y. Perhatikan pilihan jawaban yang menggunakan pola kalimat bentuk kedua atau kata kerja bentuk kedua. Kita lihat got. Got hanya ada pada pilihan jawaban A dan pilihan jawaban C. Maka selain itu tereliminasi. Jadi B bukan, D bukan, E bukan. Kita perhatikan, masih ingat pola atau pembahasan penggunaan kata so, such. Untuk menyatakan cause and effect, itu kita bisa gunakan that, because, ya. Nah, so itu diikuti dengan adjective atau adverb, sedangkan such diikuti dengan noun phrase. Kita lihat bagian A, I got up so late. Late adjective, ya, late adjective. Maka bagian A kemungkinan jawabannya karena diikuti dengan that. Saya bangun telat sehingga saya ketinggalan bis sekolah. Kita lihat pilihan C. I got up so late because, dia menggunakan kata because. Kalau because di sini, maka kita lihat lagi mana sebab, mana akibat. Yang mana menjadi sebab? Apakah I got up so late sebagai sebab atau akibat? Nah, kalau dia sebab, maka peletakan kata because, I got up so late ini sebagai sebab, maka peletakan kata because ini kurang tepat. Harusnya dia berada di depan kalimat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah choice A. Let's answer to the second question. Did you answer all the question in the test? Apakah Anda menjawab semua pertanyaan pada tes? No, it was bla bla bla. I could answer only a few. Tidak, saya hanya bisa menjawab beberapa. Perhatikan penggunaan so dan such pada pilihan jawaban. Ingat, so diikuti adjective adverb, sementara such diikuti dengan noun phrase. Nah, kata yang akan dipadukan di sini adalah difficult, itu adalah kata adjective. Kalau tesnya yang sulit, maka a difficult test itu berubah menjadi noun phrase. Kita perhatikan satu persatu. So difficult a test that. So difficult test, ini tidak tepat cara peletakan untuk meletakkan kata so di depan. Kemudian bagian B, so difficult a test then, sama dengan yang di atas, yang bagian tengah penghubungnya, sehingga dia menggunakan kata then, ini juga kurang tepat. Lihat poin C, such a difficult test. A difficult test tadi adalah noun phrase. Jadi jawaban yang tepat adalah pada pilihan jawaban C, such a difficult test. Let's answer to the third question. Why you staring at me like that? Mengapa Anda menatap saya seperti itu? Wow, you look bla bla bla. I'm really impressed. Anda kelihatan titik-titik, saya sangat tertarik. Kata yang apa sebab dia tertarik? Maka cari sebab. Penghubung antara sebab dengan akibat diantara dengan kata that. Nah, perhatikan penggunaan so dan such dalam kalimat. Perhatikan pada pilihan jawaban A. Perhatikan pada pilihan jawaban A. Very beautiful that. Ini kurang tepat. Such beautiful that. Beautiful adalah kata adjektif, maka penggunaan such kurang tepat. So beautiful that. Maka jawaban yang paling tepat adalah beautiful adjective, adjective itu diikuti oleh so. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. So beautiful that. Let's answer to the fourth questions. Why were you so nervous at the interview? Mengapa Anda
sangat grogi pada saat interview. It was bla bla bla. Perhatikan penggunaan so such pada pilihan jawaban yang menjadi sebab mengapa ia nervous saat di interview. Penggunaan so such masih pada penjelasan sebelumnya. So adalah diikuti dengan adjective dan adverb, sementara such diikuti dengan noun phrase. Such bad prepared, kurang tepat karena yang dibutuhkan adalah kata benda. Ingat, susunan daripada noun phrase itu adalah adjective plus noun. Nah, ini bukan. Such hardly prepared. Ini adalah adjective kata kerja, bukan. So bad prepared. Prepared ini adalah kata kerja, jadi kurang tepat. Such a bad preparations. Bad sifat, preparation itu benda. Jadi a bad preparations itu merupakan noun phrase. So the answer in this question is choice D. Such bad preparations. Let's answer to the fifth questions. Perhatikan paragraf berikut. Where do you find the cause and effect sentence in the paragraph above? Kata cause dan effect, ya masih ingat dia ditandai dengan kata so and such. Pada paragraf ini ditemukan bahwa cause di sini adalah market research is such an important thing. Sehingga a business has to do if it want to sell its product internationally. Jadi posisinya ada pada bagian mana? Ini berposisi pada baris pertama, kedua, masuk ketiga. Berarti satu kalimat. Maka jawaban yang paling tepat adalah pada in the first sentence. Let's answer to the sixth questions. Why are you crying? Mengapa Anda menangis? It was bla 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 deeply moved. Perhatikan penggunaan so such dalam kalimat berikut. Perhatikan penggunaan so such pada masing-masing pilihan jawaban. Kembali lagi, masih ingat aturan penulisan so such dalam kalimat? Cause, sebab, diantara dengan that, kemudian diikuti effect. Atau effect diikuti dengan kata because, kemudian diikuti dengan cause. Atau because dulu, baru koma, diikuti dengan effect. Ini teknik aturan menuliskan kalimat sebab akibat. Kita perhatikan. It was such good a film and I was deeply such good film, so I was such a good film, but ini kurang tepat ya. Ya, jadi yang paling tepat antara D dengan E. Hanya saja bagian E, a very good film. A very ini tidak memenuhi kriteria, jadi pilihan jawaban D yang paling tepat. Such a good film that I was. So the best answer for this question is choice D. Such good film that I was deeply moved. Let's answer to the seventh questions. I was so tired, bla bla bla, almost at once. Masih ingat aturan penggunaan cause and effect? Cause, effect diantara dengan that, atau bisa juga antara effect, cause diantara dengan kata because, atau because di awal, koma baru diikuti dengan effect. Jadi kita perhatikan di antara choice berikut ini, yang paling tepat adalah choice B. I was so tired that I fell asleep almost at once. Let's answer the 8 questions. Untuk menjawab pertanyaan soal ini, perhatikan pada kata yang harus dilengkapi. A serious crime itu adalah frasa. Jadi kalau dia frasa, masih ingat aturannya? A serious crime adalah noun phrase. Maka jika dia noun phrase, bla 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 ini membutuhkan kata such. So the best answer for the question number 8 is B, such. Let's answer to the question number 9. There are 2 sentences, ada 2 kalimat berikut ini. People throw rubbish carelessly. It brings on flooding. Jadi orang-orang membuang sampah sembarangan, ini adalah sebab. It brings on flooding, menyebabkan banjir. Jadi ini adalah akibatnya. Ingat sebab, akibat.
The proper combination of the two sentence is, jadi gabungan yang paling tepat untuk kedua kalimat tersebut adalah, kita bisa gunakan that, kita juga bisa gunakan hubungan because. Perhatikan masing-masing pilihan jawaban berikut kita bahas. People throw such rubbish carelessly that it brings on flooding. Such rubbish carelessly. Penggunaan kata such kurang tepat. People throw many rubbish. Di sini juga kurang tepat. People throw rubbish so carelessly. Karena carelessly ini adalah adverb, maka kita lihat people throw rubbish so carelessly that it brings on flooding. Maka jawaban yang paling tepat adalah choice C. People throw rubbish so carelessly that it brings on flooding. Let's answer the question number 10. My teacher explained blah 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 clearly. My teacher explained blah 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 clearly that I understand everything. Perhatikan kata yang paling tepat untuk menghubungkan, untuk melengkapi kalimat berikut. Clearly adalah kata keterangan atau adverb. Jadi kalau dia adverb maka dia menggunakan so. So, the best answer for this question is choice A. So, let's answer to the 11th questions. There were a lot of demonstrators. The police had to close the roads. There were a lot of demonstrators. Ada banyak sekali para demonstran. The police had to close the roads. Akibatnya polisi harus menutup jalan. Maka kalimat pertama adalah sebab dan kalimat kedua adalah akibat. Kita lihat, the proper word to complete the sentence is, untuk menggabung kalimat berikut, untuk menggabungkan kedua kalimat sebab dan akibat tersebut, maka perhatikan cause-nya adalah there were a lot of demonstrators, effect-nya adalah the police had to close the road. Nah, tiga pola ini, ingat, cause, that, effect. Effect, because, causes. Because, effect. Jadi perhatikan, yang mana kira-kira? There were such a lot of demonstrators that the police had to close the road. A lot of. Ini menunjukkan jumlah. Sama dengan a few, maka tidak cocok menggunakan kata such. Harusnya so, ya. There were so a lot of demonstrants that the police had to close. Jadi polisi harus menutup jalan. Kita lihat, bisa jadi jawabannya adalah B. Namun kita lihat choice C, the police had to close that there were such a lot of demonstrators. Ini kurang tepat, terbalik posisinya antara sebab akibatnya. The police had to close the road that there were such a lot of demonstrators. Ini juga terbalik posisi sebab akibatnya. There were such a lot of demonstrators that the police had to close the roads. Nah, perhatikan such a lot of-nya kurang tepat digunakan. Nah, yang paling tepat adalah choice B. There were so a lot of demonstrators that the police had to close the roads. Okay, class. Next answer to the question number 12. I got a great score on my English test because I understand the material very well. Kalimat yang pertama sebelum because ini adalah effect-nya, dampaknya. Sementara cause-nya adalah I understand the material very well. Jadi harus paham dulu untuk menentukan sebab dan akibatnya. Kita juga bisa mengatakan, perhatikan tiga aturan penulisan cause and effect. Ya, kita analisa dulu. Cause-nya adalah, penyebabnya adalah I understand the material very well. Sementara effect-nya adalah I got a great score on my English test. Perhatikan aturan yang tiga ini, cause, that, effect, effect because, causes, because, cause, effect. Jadi lihat tandanya, ini adalah I got such a great score on my English test. Kapan dia disebutkan di awal, maka dia harus diantarin dengan kata because di tengah. Oke, kita lihat bagian B. I understand the material very well. So, dia menggunakan kata so yang seharusnya pakai that atau because tapi pakai koma. I understand the material so well. Nah, so diikuti dengan well. Well adalah kata sifat atau adjektif.
kemudian that, kemudian diikuti dengan efeknya. I got a great score on my English class. Jadi dapat disimpulkan, the best answer for this question is choice C. I understand the material so well that I got a great score on my English test. Let's answer to the question number 13. The Eiffel Tower is very famous. Many people come to see it every year. Nah, ini adalah akibatnya. Mengapa orang datang setiap tahun? The Eiffel Tower is very famous. Sebabnya adalah the famous tower, menara yang terkenal, yaitu menara Eiffel. Jadi kita bisa simpulkan bahwa, kita lihat choice A, the Eiffel Tower is such famous that. Such tidak cocok digunakan untuk kata famous. Famous itu adalah adjektif. Jadi bukan bagian A, bukan jawaban. The Eiffel Tower is such a famous tower. A famous tower ini adalah noun phrase, diikuti dengan such, maka tepat. Kemudian diikuti dengan that, lalu diikuti dengan that. Many people come to see it every year sebagai efek. Maka dapat disimpulkan jawaban yang paling tepat ada pada choice B. Let's enter to the question number 14. He worked so hard that he had a nervous breakdown. From the sentence we know that. Jadi kita dapat menyimpulkan dari kalimat tersebut terkait hubungan sebab akibat. Mari kita analisa cause and effect dari kalimat tersebut. Cause, he worked so hard. That itu adalah penanda penghubung antara sebab dan akibat. The effect is he had a nervous breakdown. Perhatikan aturan penulisan sebab akibat. Cause, that. Effect, sebab, that, kemudian diikuti dengan effect, atau effect, because, kemudian diikuti dengan sebab atau causes, atau bisa menggunakan pola yang ketiga, menggunakan kata because, kemudian diikuti dengan causes, effect. Kita simak satu persatu. He works very hard that he get a nervous breakdown. Perhatikan ada kata that, tapi di sini menggunakan kata very. Harusnya menggunakan kata so, karena hard itu adalah adjective. Jadi A bukan jawabannya. Bagian B, he had a nervous breakdown because of work such hardly. Ini mengikuti aturan yang kedua, sudah tepat, tetapi di sini pada kalimat efeknya such hardly, sementara hardly adalah adverb, jadi bukan such tetapi so. Kita lihat yang ketiga, because he works hard, because kemudian diikuti dengan causes, he works so hard, he had nervous breakdown. Kenapa so-nya hilang di sini tidak? Karena dia menggunakan kata because, ya. Because he works hard, he had nervous breakdowns. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat ada pada choice C. Let's enter to the question number 15. Raja Ampat is really wonderful. So many people have visited the place. Kalimat pertama adalah cause dan kalimat kedua adalah effect. Perhatikan, untuk menggabung keduanya kita akan gunakan aturan. Apakah kita gunakan that atau pakai because? Kita perhatikan, mari kita amati satu per satu. Raja Ampat is so wonderful. Many people, dia tidak ada kata that, berarti A bukan jawabannya. Raja Ampat is such a wonderful place that so many people have visited it. Jadi bagian B lebih tepat. Kenapa pakai such? Karena ini a wonderful place adalah noun phrase, ya, noun phrase. So the best answer for this question is choice B. Raja Ampat is such a wonderful place that so many people have visited it. Okay, class, that's all our discussion for this material about cause and effect. Thank you. See you in the next video. Bye-bye.